Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong, menuntun, dan memimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, urapi kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 11 ayat 14-15. Tertulis demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini terdapat kisah di mana Lazarus yang sudah mati dan dikuburkan 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saat Lazarus sakit dan mati, Tuhan Yesus tidak hadir di situ secara fisik, tapi ia tahu apa yang terjadi pada Lazarus. Karena secara hakikat ia hadir dalam pribadi Roh Kudus. Itu sebabnya ia tahu apa yang terjadi. Kematian Lazarus menjadi momen yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan murid-muridnya agar percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bahwa ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk belajar sabar, kita harus siap menghadapi situasi yang menguji kesabaran. Untuk belajar murah hati, kita harus siap menghadapi keadaan yang berkebalikan dari kemurahan hati. Demikian juga untuk belajar percaya, kita harus siap mengalami hal-hal yang nampaknya mustahil. Hidup ini adalah proses belajar tanpa henti. Kita adalah murid dan Tuhan Yesus adalah Maha Guru kita. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami perkara-perkara yang sulit, ketahuilah bahwa saat-saat seperti itu sebenarnya merupakan momen untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal kita dapatkan dari kisah dalam perikop ini. Yang pertama, ketika situasi nampak seakan sudah tidak ada harapan, tetaplah percaya. Yang kedua, saat Tuhan seakan terlambat memberikan pertolongan, tetaplah percaya. Dan yang ketiga, dalam momen di mana tidak ada lagi dasar untuk percaya, tetaplah percaya. Tuhan mengajarkan hal yang ekstrim di sini, lewat kematian Lazarus, mengenai sebuah pelajaran iman di masa sulit, iman dalam keadaan krisis, iman yang tidak surut oleh keadaan, iman yang tidak padam oleh tiupan badai, iman yang kuat meskipun tidak ada lagi harapan. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, Tuhan Yesus menyatakan melalui sebuah pertanyaan retoris, bahwa jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita mau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, jangan putus asa, tapi percayalah, meskipun keadaan nampak sudah tidak menjanjikan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, selalu ada harapan dan pertolongan di dalam Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, katakanlah kepada Tuhan, ajarku percaya Tuhan, dalam masa-masa pergumulan, dan dalam setiap keadaan. Biarlah mataku senantiasa tertuju kepadamu, dan imanku selalu tetap. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hari ini mengajar kami
untuk tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi yang nampaknya mustahil. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, tidak meninggalkan iman kami, tapi tetap teguh, berharap, bersandar, dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran berharga lewat kisah kematian Lazarus. Engkau sedang menunjukkan kepada setiap kami bahwa kami mempunyai dasar yang kuat untuk berharap kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini, kami memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Sebab kami memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Engkau pertolongan kami, Engkau kekuatan bagi kami. Dan selalu akan ada jawaban, ada mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikanlah semangat yang baru bagi mereka yang berputus asa. Lepaskanlah yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan menjawab setiap permohonan doa kami. Dan kami terima berkat, damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan dengan berlimpah-limpah. Berkati bangsa kami Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu, supaya setiap orang di setiap bangsa percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.